Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam kitab Minhajut Talibin, sebahagian daripada salat yang tidak disunatkan untuk berjamaah itu adalah salat witir. Salat witir itu sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya itu adalah 11 rakaat. Ada juga pendapat yang mengatakan 13 rakaat. Walaupun dikatakan bisa untuk 1 rakaat salat witir, tapi yang sekurang-kurang sempurna itu 3 rakaat. Kemudian yang lebih sempurna lagi 5 rakaat. Kemudian yang lebih sempurna lagi 7 rakaat. Selanjutnya yang lebih sempurna daripada itu 9 rakaat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Jadi dengan melakukan salah satu daripada rakaat tersebut, 1 rakaat, 3 rakaat misalnya, 5 rakaat itu sudah hasil sunat. Sudah hasil sunat ataupun sudah dianggap kita mengerjakan salat witir. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man ahabba ayyutira bi khamsin", siapa saja yang dia suka untuk witir dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka hendak dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, siapa saja yang dia suka untuk witir 3 rakaat, maka hendak dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan juga siapa saja yang dia suka witir 1 rakaat, maka hendak dia kerjakan. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Daraqutni, "Autiru bi khamsin aw sab'in aw tis'in aw ihda asyarata." Witirlah kalian dengan 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Sementara ada hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasa asyarata." Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir 13 rakaat. Hadis ini dipertanggungkan atas bahwa sungguh Ummu Salamah beliau menghitung pada salat witir akan sunat Isya. Artinya beliau memasukkan 2 rakaat Isya, ba'diyah Isya tersebut dalam salat witir, maka jadilah rakaatnya 13 rakaat. Kemudian dalam melaksanakan salat witir, orang yang melaksanakan salat witir itu lebih daripada 1 rakaat, dia boleh memisahkan antara rakaat-rakaat dengan salam. Misalnya dia kerjakan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian dia bangun kerjakan 2 rakaat lagi, kemudian dia salam, yang terakhir nanti dia kerjakan 1 rakaat. Ini lebih afdal. Jadi tata cara sholat witir dengan cara memisahkan 2 rakaat seperti ini lebih afdal dibandingkan dengan tata cara sholat witir yang sekaligus. Misalnya melaksanakan sholat witir 3 rakaat langsung 3 rakaat sekaligus. 5 rakaat misalnya 5 rakaat sekaligus sekali salam misalnya. Jadi lebih bagus dengan metode pemisahan 2 rakaat. Sementara rakaat terakhir itu baru 1 rakaat. Jadi kalau misalnya ingin kita mewasal ataupun menyambungnya tanpa memisah-misahkan 2 rakaat itu juga dibolehkan, tapi kurang afdal. Kalau misalnya kita wasal tidak kita pisah-pisahkan 2 rakaat, itu bisa dengan sekali tasyahud langsung pada akhir sembahyang. Bisa juga dengan 2 kali tasyahud awal sekali, kemudian pada rakaat terakhir tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal ini dikerjakan pada rakaat sebelum rakaat terakhir. Karena disebutkan al-waslu bitasyahud fil akhirah atau tasyahudaini fil akhirataini. Kalau kita kerjakan dengan wasal itu dengan sekali tasyahud pada akhir salat atau 2 kali tasyahud pada 2 rakaat terakhir. Artinya rakaat paling terakhir itu tasyahud akhir dan rakaat sebelumnya itu adalah tasyahud awal. Jadi berkata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yufassil baina syaf'i wal witri. Jadi Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat witir itu beliau memisahkan antara rakaat-rakaat yang genap dengan yang witir. Artinya kalau misalnya 5 rakaat berarti beliau kerjakan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian baru beliau kerjakan 1 rakaat. Demikian juga halnya kalau misalnya 3 rakaat. Yang pertama beliau kerjakan 2 rakaat, selanjutnya tinggal 1 rakaat. Jadi 2 rakaat dengan yang 1 rakaat itu beliau pisahkan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Sementara dalam hadis yang lain, waqalat Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha." Dalam hadis yang lain, Aisyah
Adapun Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada akhir salat. Artinya beliau melaksanakan 5 rakaat dengan sekali salam. Wa qalat lamma su'ilat an witrihi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yusalli 9 rakaat, la yajlis illa fi samaniyah, wa la yaslim, wa tasi'ah summa yaslim. Rawahuma Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, ketika Sayyidah Aisyah ditanyakan kepadanya tentang bagaimana tata cara salat witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat 9 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8, dan beliau tidak melaksanakan salam. Wattasi'ah, dan kemudian beliau duduk lagi pada rakaat yang ke-9, kemudian baru salam. Artinya beliau salat witir 9 rakaat, tidak pernah duduk tasyahud maksudnya, kecuali pada rakaat yang ke-8 dan pada rakaat yang ke-9. Artinya pada rakaat yang ke-8 itu adalah tasyahud awal, karena beliau tidak salam. Kemudian ketika duduk pada rakaat yang ke-9, baru Rasulullah melakukan salam. Ini artinya rakaat ke-8 adalah tasyahud awal dan rakaat ke-9 itu adalah tasyahud terakhir, karena di situ beliau salam. Ini hadis riwayat Muslim. Sementara waktu mengerjakan salat witir itu adalah di antara salat Isya dan terbitnya fajar. Jadi selama kita sudah mengerjakan salat Isya, kita sudah boleh mengerjakan salat witir, walaupun tanpa kita mengerjakan salat sunat ba'diyah Isya. Namun setelah mengerjakan salat ba'diyah itu lebih bagus. Dan yang lebih bagus lagi adalah kita kerjakan di akhir malam. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ij'alu akhira salatikum minal laili witran." Jadikanlah akhir sembahyang kamu daripada malam itu adalah sebagai salat witir. Sehingga siapa saja yang dia melaksanakan salat tahajud ataupun melaksanakan salat sunat malam, setelah tidurnya hendaklah dia akhiri dengan salat witir. Artinya kerjakan salat witir itu setelah melaksanakan salat tahajud. Sementara dalam kitab Syarah Muhazzab disebutkan bahwa anna man la tahajjada lahu iza wasaqa bistiqadhihi awakhiral lail yustahabbu lahu ayu akhiral witra liyaf'alahu akhiral lail. Jadi orang yang tidak ada rencana untuk melaksanakan salat tahajud, kalau dia bisa menjamin ataupun dia terpercaya, bisa mempercaya dirinya bahwa dia terjaga di akhir malam, ini disunatkan bagi dia untuk mengakhirkan salat witir tersebut pada akhir malam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail," siapa saja yang dia takut tidak bangun pada akhir malam, falyutir awwalahu, maka dia hendak witir pada awal malam, artinya setelah salat Isya. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili. Dan siapa saja yang dia bisa mempercayakan dirinya, dia bisa menjamin bahwa dia nanti terbangun di akhir malam, ini hendaknya dia witir pada akhir malam. Jadi kalau misalnya kita tidak ada rencana untuk melaksanakan tahajud, itu bisa langsung setelah salat Isya kita kerjakan salat witir. Sementara kalau kita misalnya bisa ataupun sudah terbiasa terbangun di akhir malam, jam-jam 3 malam, jam 4 malam misalnya, itu kita lebih bagus mengerjakan salat witir pada waktu tersebut, bukan langsung setelah salat Isya. Fa in autara summa tahajjada lam yu'idhu. Sementara apabila kita telah melaksanakan salat witir dan kemudian baru kita kerjakan salat tahajud. Nah, artinya salat terakhir kita berarti salat tahajud. Pertama kita mengerjakan salat witir, kemudian baru kita kerjakan salat tahajud misalnya. Misalnya setelah salat Isya misalnya. Setelah salat Isya kita kerjakan ba'diyah Isya, kemudian kita langsung mengerjakan salat witir. Nah, nanti di akhir malam kita terjaga dan kita berencana melaksanakan salat tahajud. Nah, setelah salat tahajud tersebut apakah kita disunatkan lagi untuk salat witir? Tidak. Jadi kita tidak perlu lagi mengulangi salat witir setelah salat tahajud. Karena tidak ada 2 salat witir dalam satu malam, tidak ada. Dan sebuah hadis Rasulullah bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir setelah salat Isya, berarti ketika bangun di akhir malam nanti kita tinggal salat tahajud saja, tidak perlu lagi mengulangi salat witir. Ini sebagaimana dalam hadis yang barusan kita bacakan, yaitu hadis riwayat Abu Dawud.
Dan hadis ini dianggap hadis hasan oleh At-Tirmizi. Kemudian salat witir yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Yang tadi adalah salat witir yang di luar Ramadan ini tidak disunatkan untuk berjamaah. Sementara salat witir yang kita kerjakan di bulan Ramadan, artinya setelah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, ini disunatkan bagi kita untuk melaksanakannya secara berjamaah. Jadi berbeda antara witir di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan tidak disunatkan untuk berjamaah, sementara witir di dalam Ramadan ini disunatkan untuk berjamaah. Kemudian pada nisfu yang kedua, fi nisfi tsani min Ramadan, pada nisfu yang kedua, pertengahan yang kedua bulan Ramadan, kita disunatkan untuk membacakan kunut pada rakaat terakhir daripada salat witir kita. Demikianlah tata cara pelaksanaan salat witir. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kita, bisa memberikan pengetahuan kita tentang pelaksanaannya dan bisa kita amalkan. Sampai di sini perjumpaan kita dan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.